Halo, salam saudara. Apa saja yang kamu doakan selama ini? Pasti sangat penting bagimu, bukan? Apakah saudara mau menjadi orang yang senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Senantiasa berharap pada Tuhan, Allah Maha Besar. Senantiasa melakukan kehendak-Nya. Maukah saudara belajar mengenal kehendak-Nya dan melakukannya? Nah, di kesempatan ini kita belajar tentang berdoa, salah satu poin yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak Engkau yang mengerti hati Engkau, yang melakukan kehendak-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengajar kami, bimbinglah kami. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Nah, saudara yang disayang Tuhan, murid-murid kaget melihat pohon arai yang menjadi kering karena telah dikutuk Yesus. Kepada mereka, Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah." Markus 11 ayat 22. Kemudian Yesus mengajar mereka tentang doa. Apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Markus 11 ayat 24. Seseorang mungkin berkata, "Aku percaya kepada Allah, maka aku terus meminta kepada Tuhan untuk dapat bekerja di perusahaan Google, tetapi lamaran saya tidak diterima." Orang yang lain mungkin berkata, "Aku juga percaya kepada Allah, mengapa aku terus berdoa meminta Tuhan membuat temanku kehilangan pekerjaan supaya aku bisa mendapatkan pekerjaannya, tetapi tidak dikabulkannya." Saudara yang disayang Tuhan, apakah doa bertujuan untuk memanipulasi Allah agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Atau doa sesungguhnya memiliki tujuan utama, yakni bekerja sama dengan Allah dalam membangun kehidupan? Kita mengetahui bahwa ketika Yesus mengajar tentang berdoa, Dia juga menegaskan akan pentingnya mengampuni kesalahan orang lain, atau akan pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Markus 11 ayat 25. "Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu, sekiranya kamu menyimpan kesalahan seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." You see? Padahal Yesus sedang mengajar tentang berdoa. Tetapi kemudian Yesus menegaskan akan pentingnya pengampunan dosa dan mengampuni sesama. Poin Yesus sangat jelas. Dosa yang kita simpan dalam hati menghalangi doa-doa kita. Apa dosa yang kita simpan? Amarah, kepahitan, dendam, hawa nafsu, keserakahan, kerakusan, dan masih banyak lagi. Ketika mengajar tentang doa, Yesus mengajar murid-muridnya untuk meminta Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13. Doa yang baik adalah doa yang dipimpin Roh Kudus. Roma 8:26, yaitu doa dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20. Apa yang menjadikan seseorang anak Allah? Yaitu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Artinya, jika kita dipimpin Roh Kudus, maka hati dan pikiran kita akan terus diuji Tuhan. Dosa yang kita simpan, hal yang kita inginkan, permohonan yang kita ajukan diuji di hadirat Allah. Roh Kudus akan menaruh dalam hati kita apa yang Ia ingin kita doakan. Ini juga yang membuat kita menerima apa saja yang kita doakan dan kita minta kepadanya. Singkat kata, fokus utama doa adalah melakukan kehendak Allah. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami tentang berdoa. Kami mau, Tuhan, meminta Roh Kudus kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan memberikannya kepada kami, menjadikan kami rumah Roh Kudus. Ajarilah kami untuk mengerti kehendak Engkau dan melakukannya. Tuhan, kiranya Engkau berkenan senantiasa menguji hati dan pikiran kami, agar kami dapat melihat dengan jelas. Bimbing kami dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Thank you teman-teman. Bye-bye.